Halo, selamat pagi para pengangguran ya. Pagi ini kita review bunga kita. Ini sudah saya celup di GA3. Saya menggunakan Keep Grow kemarin ya. Masih ada brokoli yang menyusul karena cabang-cabang baru masih menyusul ya. Nih, sana juga ada ya. Yang ini juga ada. Yang ini sudah mekar menjadi bunga, sudah ada putik bakal-bakal buahnya. Begini ya teman-teman, dalam dunia anggur, sebuah tanaman yang boleh dibilang bukan endemik Indonesia punya, tapi coba kita kembangkan, pasti akan banyak kendala, pasti akan banyak masalah. Sebenarnya masalah itu timbul bukan karena proses adaptasinya, tetapi proses pembelajaran kita. Di dalam budidaya anggur, tanaman yang asing bagi kita, bagaimana kita bisa memahaminya kalau kita tidak punya pohonnya, ya kan? Setidaknya sebagai seorang pemula di dalam budidaya anggur, ingin belajar, ya harus punya pohonnya. Itu cara yang paling efektif untuk belajar tentang perangguran. Tanpa memiliki pohon anggur itu sendiri, wah, mustahil kita bisa belajar. Karena apa? Mungkin banyak tulisan-tulisan, literatur-literatur, video-video YouTube tentang perangguran, mungkin banyak. Tapi itu kan masih dalam tahap pengetahuan saja, bukan pengalaman. Karena apa? Bagi saya pribadi, pengalaman itu lebih penting, apalagi di support dengan pengetahuan dan komunikasi yang baik. Tanpa sebuah komunikasi yang baik, ya kita tidak akan mengerti, karena kita dalam proses apapun itu harus ada pendamping. Pendampingnya apa? Ya para kolega, para sahabat, para relasi yang sudah berpengalaman, kita sharing. Dengan sharing kita mendapatkan ilmu yang kita butuhkan. Tanpa adanya sharing, kita tidak akan mengerti permasalahan yang sering timbul sebelum ataupun sesudah. Pertama, para pengangguran pemula sama seperti saya dulu bingung, belinya di mana, harus proses yang bagaimana, metodenya, nanamnya. Terlalu banyak yang kita pikirkan, tanpa sebuah tindakan ya sia-sia, hanya berharap pada harapan yang kosong. Dulu saya berpikir, oh ini jenis ninel, on road ini, kasih cangkok, apakah bisa berbuah? Ya kalau masalah berbuah itu kuasa Tuhan, tapi kalau usaha itu sudah hak milik manusia. Manusia harus berusaha mempelajarinya. Kalau nggak mempelajarinya, gimana kita bisa memahami? Terus ada yang bilang, halah pohonnya juga cuman on road aja. Ya setidaknya ini ya sudah jadi bahan pembelajaran yang pas untuk budidaya anggur. Karena apa? Ya ini kapasitas saya. Kalau kapasitas skala produksi perkebunan, oke, mereka sudah banyak pohonnya, mereka sudah uh, lebih lama berbudidaya anggur. Sedangkan kita para pemula, ya seperti ini kapasitas kami sebagai pemula, ya. Yang namanya pemula
tidak bisa disamakan dengan yang sudah berpengalaman. Jadi para pemula anggur, mari kita berbudidaya. Pertama kita pahami pertumbuhannya. Memang betul, tanaman anggur kalau nggak subur ya nggak berbuah. Meskipun ada yang nggak subur tapi berbuah, tapi apakah bisa diharapkan? Sama seperti pohon saya ini. Ini belum saatnya pembuahan, tapi saya penasaran dengan metodenya, apa betul bisa berbunga dengan cara seperti itu. Nah, akhirnya saya praktekkan. Dengan praktek itulah saya mengerti bagaimana berbudidaya anggur sebagai seorang pemula yang tidak punya modal, tidak punya pengetahuan lebih banyak, ya harus pengalaman pribadi. Oh, seperti inilah budidaya anggur. Saya hanya 2 pohon saya punya, semua metode on road, tapi saya yakin dengan metode itu saya bisa belajar banyak dengan pengalaman pribadi saya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan banyak pengalaman yang akan menyusul. Karena apa? Bagaimana kita bisa sharing dengan teman-teman kita yang sudah profesional, yang sudah lebih awal berbudidaya anggur, kalau kita tidak punya bahan. Karena kita masih punya katanya. Ya, setidaknya ini menjadi metode pembelajaran yang pas untuk seorang pemula. Ya harus punya 1 pohon setidaknya. Punya 1 jenis anggur itu sudah lebih baik. Dengan berjalannya waktu, yakin dan percaya, dengan melalui proses pasti bisa. Karena saya yakin semua yang profesional pada awalnya ya hanya seperti kita inilah, masih bertanya-tanya. Tapi karena punya semangat, akhirnya mereka lebih awal dari kita. Nah, sekarang kita sudah berjalan, karena masih banyak teman-teman kita yang masih baru pengen, bahkan bingung juga memesan kemana bibitnya dan lain sebagainya. Ya, ikutilah prosesnya. Proses itu memang sulit, tapi kalau mau ya pasti berhasil. Oke, para pemula pengangguran, para pembudidaya pemula, mari kita banyak belajar. Kita tanam 1 pohon, kita jadikan untuk bahan sharing kita dengan teman-teman kita yang sudah profesional. Oke, yakin dan percaya semua butuh proses, dan proses itu tidak mudah, kawan. Oke, sampai ketemu lagi dunia pengangguran pemula.